Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat, ya. Di minggu yang lalu Bapak sudah meminta kalian untuk mempelajari sebelumnya tentang materi pembelajaran ini, ya. Dan Bapak juga sudah meminta kalian untuk mengirimkan video ketika kalian sedang berwudu, ya. Nanti Bapak sedang memproses untuk memilih video yang terbaik yang akan Bapak tampilkan di channel YouTube Bapak ini, ya. Jadi tunggu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran, yaitu kita yang pertama diminta untuk mengamati gambar berikut ini, ya. Kalau kita perhatikan gambar berikut ini, sudah jelas ya. Ada seorang anak yang sedang mencuci kaki, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Oleh karenanya, setiap kali kita ingin beribadah, itu diwajibkan, ya, untuk melakukan taharah atau membersihkan diri dari segala hadas, ya, dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga dari najis atau kotoran, ya. Terutama ketika kita akan melaksanakan sholat, itu wajib ya hukumnya untuk bersuci. Nah, kemudian apa sih arti kata bersuci itu sendiri? Ya, arti bersuci. Bersuci artinya menghilangkan kotoran dari badan, pakaian, dan tempat sholat itu harus bersih.
Jadi ketika kita bersuci itu kita menghilangkan kotoran atau najis ya dari anggota badan, kemudian pakaian dan tempat yang kita akan gunakan untuk melaksanakan sholat agar menjadi bersih dan suci. Nah, bersuci dengan air, jika tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu ya. Itu disebut dengan toharoh ya. Artinya ketika kita darurat, misalkan kita setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, nah tidak ada air. Nah, kita bisa menggunakan tisu atau batu atau bisa juga menggunakan 3 helai daun ya. Nah, macam-macam bersuci. Nah, kita perhatikan. Apa sih yang termasuk dalam bersuci atau taharah? Yang pertama yaitu mandi. Mandi, badan kotor ya harus mandi. Ya, dengan mandi kita akan menjadi bersih dan sehat. Karena ketika kita mandi kita menghilangkan kotoran, menghilangkan kuman, menghilangkan segala hal yang menempel pada tubuh kita dengan menggunakan sabun. Nah, setelah kita mandi tentunya kita akan menjadi bersih dan sehat ya, karena sudah bebas dari kotoran dan kuman atau bakteri. Kemudian yang kedua istinja ya atau cebok ya dalam bahasa kitanya. Istinja yaitu membersihkan kotoran setelah membuang air kecil atau air besar ya atau pup ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi tentang tohara atau bersuci ini? Yaitu harus membersihkan badan, pakaian dan terutama tempat sholat. Harus kita perhatikan ya. Nah, kemarin Bapak juga sudah meminta kalian untuk mengerjakan latihan ini ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bertoharah. Yang pertama yaitu mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Nah, sebelum kita masuk kamar mandi pun kita juga harus membaca doa agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang ada di dalam kamar mandi. Kenapa sih? Ya, karena sejatinya kamar mandi itu adalah tempat yang kotor dan tempat yang sangat disenangi oleh makhluk-makhluk seperti setan dan juga iblis yang berupa jin atau makhluk yang kasat mata. Nah, biasanya mereka memperdaya manusia untuk berlama-lama di dalam kamar mandi dan melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Nah, itu intinya. Makanya ketika kita masuk ke kamar mandi, kita harus membaca doa. Minimal kita membaca bismillah. Dan ingat, kalau mau masuk kamar mandi, menggunakan kaki sebelah kiri ya. Jadi kalau masuk kamar mandi, kita buka pintu kamar mandi dan melangkah dengan menggunakan kaki kiri. Minimal membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kemudian membersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, kita keringkan dengan handuk ya, agar tidak mencipratkan air kemana-mana. Ya, kan kasihan mama kita. Kalau kita habis mandi langsung lari aja. Nah, nanti percikan-percikan airnya itu kan akan bertebaran di lantai. Nah, akibatnya nanti lantainya licin, kita bisa terjatuh, orang tua kita bisa terjatuh, adik kakak kita bisa terjatuh karena licin ya, karena kita belum menghandukkan, terus kita sudah lari saja ya dari kamar mandi. Jadi boleh ya seperti itu. Oke, yang kedua yaitu istinja. Istinja atau kita kenal dengan cebok ya. Jadi membersihkan setelah kita membuang air kecil atau besar. Jadi bisa hakikatnya itu menggunakan air ya, atau bisa juga dengan tisu, kertas atau batu ya, atau dedaunan. Tetapi jangan dijadikan alasan ya. Nah, Bapak khawatir kan gini. Kata Pak Guru Pendidikan Agama Islam kan kalau kita membersihkan cebok itu boleh pakai kertas, boleh pakai tisu, boleh pakai batu, boleh pakai daun. Udah, padahal ada air. Kita menggunakan benda-benda tersebut. Memang sah, tidak apa-apa. Cuma alangkah lebih baiknya jika menggunakan air dan sabun. Terutama di masa pandemi seperti ini. Di mana kita harus menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol, yaitu
mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas ya dengan sabun dan air yang mengalir ya. Untuk menggunakan kertas, tisu, daun atau batu ya, itu digunakan ketika masa darurat. Ketika kita tidak menemukan sama sekali air, baru boleh kita menggunakan benda-benda tersebut ya. Memang suci, tapi alangkah lebih baiknya nanti ketika kita bertemu air atau menemukan air, kita membilas kembali ya istinja kita ya. Ya itu udah sah. Jadi misalkan gini, udah nggak ada air nih. Kemudian kita terpaksa menggunakan tisu, kertas, daun atau batu. Nah, ketika kita sudah membersihkan dengan benda-benda tersebut, kemudian waktu sholat datang. Nah, karena emang nggak ada air, kita menggunakan tayamum. Nah, kita sholat itu sah karena kita sudah beristinja. Namun, jika kita menemukan air, ya itu sebaiknya kita bilas kembali toharah kita atau istinja kita dengan mensucikan ya. Setelah kita tadi membuang air kecil atau air besar ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus benar-benar menjaga kebersihan? Ya, kita perhatikan gambar ini, ada seorang anak yang sedang menuju kamar mandi. Jadi, hidup bersih itu, kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Dan bersih bagian dari iman. Jadi orang yang bersih itu adalah orang yang sehat. Ya. Nah, kebersihan juga sebagian dari iman. Mengapa? Karena Allah mencintai kebersihan, Allah mencintai kesucian. Oleh karenanya bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, maka dia akan senantiasa untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan tempat yang akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi orang yang tidak suka dengan kebersihan berarti orang yang tidak beriman ya. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan tempat tinggal kita ya. Oke. Jadi bersih itu apa? Bersih itu sehat. Nah, yang pertama bersih badan. Jadi biasakan mandi 2 kali sehari minimal ya. Minimal 2 kali sehari. Ada yang 3 kali sehari, 4 kali sehari, ya tergantung aktivitas kita ya. Jadi misalkan kita pagi udah mandi. Kemudian setelah mandi kita membantu kedua orang tua kita ya. Misalkan setelah membantu kedua orang tua kita, badan kita kotor. Ya, karena mungkin kita membantu orang tua kita menanam tanaman, kemudian tangan kita juga kotor karena terkena tanah dan pupuk, ya. Nah, itu kita mandi lagi tidak apa-apa, ya. Bahkan justru lebih bagus untuk membersihkan diri dan juga dari kuman atau bakteri. Nah, yang kedua yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini harus dengan sabun dan juga air yang bersih yang mengalir. Dan jangan lupa ya, untuk menjaga kesehatan gigi tuh harus digosok dengan benar ya. Dengan menggunakan sikat gigi yang benar. Jadi kalau kita masih anak-anak ya gunakan sikat gigi untuk anak-anak ya. Dan pasta giginya pun sama. Kalau kita masih anak-anak, sebaiknya menggunakan pasta gigi yang diperuntukkan untuk anak-anak. Karena kalau kita menggunakan pasta gigi untuk orang dewasa, karakter gigi kita dengan orang dewasa itu kan berbeda. Nah, ditakutkan malah menimbulkan kerusakan pada gigi kita, ya. Kemudian kuku yang panjang harus dipotong, ya. Jadi kalau kita ada kuku yang panjang, itu harus segera kita potong ya dan dibersihkan agar tidak ada kotoran-kotoran yang yang berkumpul ya di sela-sela kuku kita ya. Dan banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang memelihara kukunya panjang itu seperti layaknya iblis. Iblis itu kukunya sangat-sangat panjang. Nah, jadi kalau tidak mau disebut iblis,
jangan memelihara kuku panjang-panjang ya, karena tidak ada faedah atau kebermanfaatannya ya. Jadi Bapak harap kalian menjaga kuku kalian agar tidak sampai panjang ya. Yang kedua, pakaian pun harus bersih. Jadi pakaian kotor harus dicuci. Kemudian setelah dicuci ya dengan sabun dengan yang bersih, kemudian dipakaikan pengharum. Kemudian dijemur ya, setelah kering karena baju tersebut lecek, ya akhirnya disetrika agar terlihat licin dan rapi. Dan tidak lupa diberikan penyemprot atau yang digunakan biasanya untuk melicinkan dan memberikan keharuman ya pada baju kita. Nah, kemudian barang-barang yang harus rapi dan bersih. Nah, kita perhatikan nih, barang-barang di rumah kita yang harus rapi dan bersih. Yang pertama, piring, sendok, garpu yang harus dicuci bersih. Termasuk gelas juga ya. Kenapa sih piring, sendok, garpu, gelas itu harus bersih? Ya karena kan itu adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk kita makan. Kebayang kalau misalkan peralatan-peralatan tersebut kotor, maka akan menjadikan penyakit bagi tubuh kita ya. Yang kedua yaitu alat belajar pun harus bersih, seperti buku, lemari, dan meja belajar juga harus bersih. Mengapa? Ya, karena agar kita nyaman ketika kita berada di kamar, ketika kita belajar ya. Karena lingkungan atau tempat yang bersih akan menciptakan kenyamanan ya. Kalau tempat yang kotor, banyak debu, kira-kira gimana kalau kita belajar? Wah, tubuh kita akan kegatelan. Akhirnya kita tidak bisa konsentrasi untuk belajar ya. Sekali lagi Bapak berharap mudah-mudahan kalian senantiasa menjaga kebersihan ya, dimanapun kalian berada ya. Yang keempat yaitu membersihkan tempat ya. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Bagaimana caranya? Ya, bisa kalian mengajak saudara kalian, orang tua kalian untuk senantiasa membersihkan halaman rumah atau lingkungan rumah kalian ya. Dengan pertama yaitu tentunya disapu ya. Jadi kotorannya, sampahnya itu disapu. Nah, setelah bersih disapu, kemudian jangan lupa dipel ya dengan menggunakan antiseptik atau pengharum agar selain lantai kalian bersih juga harum. Dan kalau sudah seperti itu pasti kita akan terasa nyaman sekali ketika berada di rumah, dan tentunya rumah kita akan menjadi bersih dan rumah yang sehat ya. Termasuk juga tempat sholat. Agar ibadah kita khusyuk, agar ibadah kita serius, agar kita nyaman ketika kita beribadah, maka tempat yang kita gunakan untuk beribadah pun harus bersih dan tentunya suci dari segala najis atau kotoran ya. Nah, dengan sholat ya, dengan tempat yang bersih, maka sholat kita akan menjadi khusyuk. Maka kita akan bisa menikmati setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian tempat tidur. Nah, ini ada lagunya kan? Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Bangun tidur, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, Nabi itu mengajarkan ketika kita sebelum kita akan tidur itu untuk membersihkan tempat tidur kita ya. Boleh menggunakan sapu lidi yang tentunya yang bersih ya. Jangan sapu lidi yang digunakan untuk menyapu halaman. Sapu lidi yang memang diperuntukkan untuk membersihkan kasur. Nah, itu bisa disibak-sibakan ya, atau dipukul-pukul ke bagian tempat kita akan tidur atau kasur kita dan juga bantal kita. Nah, ternyata ini banyak faedahnya. Selain membersihkan tempat tidur kita, juga jika misalkan ada energi-energi atau hal-hal yang negatif yang ada di dalam atau di tempat tidur kita, itu pun akan hilang ya. Makanya rajin-rajin ya membersihkan tempat kita akan tidur ya. Dan mudah-mudahan dengan tempat yang bersih, dengan tubuh yang bersih, pakaian yang bersih, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sikap kita bagaimana? Sikap kita itu tentunya aku membantu orang tuaku di rumah ya dengan cara hal-hal yang telah Bapak sebutkan tadi ya. Oke. Kita akan mereview kembali pembelajaran yang tadi. Nah, kalau misalkan Bapak tanya, apakah kalian mandi setiap hari? Tentunya iya ya. Apakah kalian membuang sampah pada tempatnya? Harus. Dan yang ketiga, dan kita juga harus selalu merapikan tempat tidur kita ya. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentunya kita harus menjaga agar kehidupan kita senantiasa bersih dan sehat ya. Selain kebersihan jasmani atau tubuh kita, kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan rohani kita atau pikiran kita, hati kita itu harus senantiasa bersih dan suci. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari kata-kata yang buruk ya. Makanya jika kita ingin berkata ya, kalau memang kita tidak memiliki kata-kata yang baik, lebih baik kita diam ya. Daripada ketika kita berbicara kita berbohong, daripada ketika kita berjanji kita mengingkari, dan akhirnya ketika kita dipercaya kita mengkhianati. Nah, 3 hal itu akan menjadikan kita orang-orang yang munafik. Orang yang munafik akan ditempatkan oleh Allah di dasar jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ingat pesan Bapak untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh kita dan juga kebersihan hati dan pikiran kita. Bagaimana agar hati dan pikiran kita bersih? Satu caranya, yaitu dengan cara bizikrullah, yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah dan juga beribadah dengan khusyuk. Nah, bagaimana agar ibadah kita khusyuk? Nah, dengan cara menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat yang akan kita jadikan untuk beribadah ya. Oke, Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pembelajaran yang Bapak sampaikan lewat media channel YouTube Bapak agar kalian bisa lebih memahami, dan juga tentunya Bapak harap kalian mengamalkan. Setiap kali kita mendapatkan ilmu, wajib hukumnya untuk kita mengamalkan. Kita udah paham nih tentang cara kita membersihkan diri. Bahwasanya kalau bersih itu sangat dicintai oleh Allah, kesucian itu dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa memelihara kebersihan dan kesucian agar kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, itu yang saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Titip salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian di rumah. Lebih kurangnya dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.